Angin berhembus pelan, terdengar langkah kaki di atas tanah basah. Orang mati seharusnya tenang. Tapi di kampung Ngadiluwih ada yang dikubur tanpa kepala. Setiap malam kabut datang membawa wajah yang hilang. Dan ketika tengah malam tiba, dia mencari wajah barunya. Di ujung barat kampung Ngadiluwih ada sebuah pemakaman tua yang jarang dikunjungi orang. Letaknya di tepi sawah, di bawah deretan pohon mahoni besar yang daunnya hampir tak pernah rontok meski musim kemarau datang. Di sanalah Herman, lelaki berusia 42 tahun, bekerja sebagai penjaga makam. Setiap malam, ia duduk di pos kecil berdinding bambu, membawa termos kopi, rokok kretek, dan senter kecil yang cahayanya mulai redup. Pekerjaannya sederhana, memastikan tak ada pencuri bunga, tak ada anak muda yang nongkrong, dan sesekali membantu keluarga yang datang berziarah tengah malam. Hal yang kadang dilakukan orang-orang di kampung itu demi keperluan tertentu. Namun, malam itu berbeda. Sejak matahari tenggelam, angin dari arah barat bertiup aneh, membawa aroma busuk seperti bangkai yang sudah berhari-hari membusuk. Suara jangkrik mendadak hilang, digantikan senyap yang pekat. Bahkan, Herman yang sudah 12 tahun menjaga makam, merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sekitar pukul 11 malam, ia mendengar suara seperti kain diseret dari arah barisan nisan tua di bagian utara makam. Bagian paling tua, tempat para jenazah dari zaman penjajahan dikuburkan. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas. Gesrek, gesrek, seperti sesuatu melompat pelan di tanah kering. Herman berdiri, mengambil senternya, lalu melangkah perlahan. Cahaya kecil menembus kabut tipis yang entah dari mana datangnya. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya menggema di antara batu nisan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin menyapu dedaunan. Ia menyalakan rokok, menatap sekeliling. Di bawah pohon mahoni paling ujung, ia melihat sesuatu berdiri tegak. Sosok putih tinggi, tubuhnya kaku, seperti tiang. Kain kafan melilit rapat dari kepala sampai kaki. Tapi, kepala sosok itu tampak aneh. Bukan seperti kepala manusia. Bagian wajahnya rata, seperti ditutup kain kosong tanpa bentuk. Jantung Herman berdegup keras. Ia pikir mungkin itu hanya plastik putih atau kain kafan bekas yang tertiup angin. Tapi kemudian sosok itu bergerak. Kain kafannya bergoyang pelan dan dari dalamnya terdengar suara lirih seperti napas panjang yang berat. Herman terpaku. Ia mundur 2 langkah, tapi tanah di bawah kakinya seakan menahan. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Ia sorotkan senter ke arah sosok itu, dan saat cahaya mengenainya, kepala sosok itu pelan-pelan berputar. Bukan ke kanan atau kiri, tapi memutar 180 derajat tanpa wajah yang terlihat. Hanya permukaan kain kafan licin, seperti lilin meleleh. Senter Herman padam, tiba-tiba. Gelap, total. Dan dalam gelap itu, suara gesrek. Gesrek, kini terdengar mendekat, makin cepat, makin dekat. Bau busuk makin menusuk, bercampur aroma tanah basah. Ia mencoba lari, tapi langkahnya terasa berat, seperti ditarik dari tanah. Saat itu, suara lain muncul, seperti seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. "Kau lihat wajahku, di mana wajahmu, Man?" Herman menjerit keras dan berlari sekuat tenaga menuju pos jaga. Ia tersandung batu nisan, jatuh, tapi tak peduli. Sampai di pos, ia nyalakan lampu minyak dan bersembunyi di pojokan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak berani menengok keluar. Namun dari celah dinding bambu, ia masih bisa melihat ujung kain putih melintas pelan di antara nisan, menghilang di balik kabut. Pagi harinya, warga menemukannya tertidur di lantai pos, wajah pucat seperti orang mati.
Mereka mengira Herman hanya ketiduran, tapi saat dibangunkan, ia menjerit dan memukul siapapun yang mencoba menyentuhnya. Setelah beberapa lama tenang, ia bercerita dengan terbata-bata tentang sosok tanpa wajah itu. Kabar cepat menyebar di kampung. Orang-orang datang ke makam, tapi tak ada jejak apapun. Hanya satu hal aneh. Di tanah tempat Herman melihat sosok itu, terdapat bekas seperti telapak kaki manusia, tapi tanpa jari. Rata, seperti bekas kain ditekan ke lumpur. Sejak malam itu, Herman tak pernah lagi berani menjaga makam sendirian. Ia meminta ditemani siapapun, bahkan rela membayar. Namun anehnya, setiap kali ada orang menemaninya, tak terjadi apa-apa. Tapi, jika ia sendiri, pasti ada tanda-tanda kecil, bau busuk, kabut mendadak, atau suara kain terseret. Warga mulai menyebut makam itu kuburan tanpa wajah, dan sebagian percaya bahwa yang Herman lihat bukan arwah biasa. Beberapa orang tua mengatakan, di bagian utara makam itu dulu ada jenazah yang dikubur tanpa kepala, korban perampokan zaman dulu yang tidak pernah ditemukan kepalanya. Tapi bagi Herman, itu bukan sekadar cerita. Ia tahu apa yang ia lihat. Sosok itu nyata. Dan entah kenapa, setiap malam Jumat, ia bisa merasakan tatapan itu dari balik kabut, meski pocong itu tak punya wajah sama sekali. Sudah 3 malam berlalu sejak kejadian itu, tapi Herman masih belum bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kain putih itu muncul lagi, tegak di bawah pohon mahoni dengan kepala tanpa wajah, hanya permukaan kain yang halus dan berdenyut seperti daging di baliknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma halusinasi karena kelelahan. Namun setiap kali malam tiba, bau busuk seperti daging busuk kembali datang dari arah makam utara. Malam keempat, Herman nekat kembali berjaga. Ia membawa lampu minyak baru, senter, dan sebilah pisau dapur kecil, bukan untuk melawan, tapi sekadar membuat hatinya tenang. Ia berjanji tak akan mendekati bagian utara makam. Cukup di pos saja, mengawasi dari jauh. Sekitar pukul 10, angin bertiup pelan. Aneh, udara tiba-tiba terasa dingin sekali, seperti baru saja turun hujan, padahal tanah masih kering. Suara jangkrik lenyap lagi, diganti kesunyian yang mencekam. Dari arah jauh, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Herman menatap ke arah pohon mahoni. Kabut tipis mulai turun dari sawah. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, dari tengah kabut, terdengar suara berat, pelan, seperti seseorang yang berbicara di dalam tanah. Herman membeku. Suara itu jelas sekali, seperti datang dari balik nisan di sisi utara. Ia memegang lampu minyaknya erat-erat, lalu menatap ke arah sumber suara. Tanah di sana sedikit bergerak, seolah ada sesuatu yang menggelembung dari bawahnya. "Tolong, aku." Suara itu lirih, serak, terdengar seperti napas orang yang tertahan lumpur. Herman mundur beberapa langkah, tapi rasa ingin tahunya menahan langkah. Ia mengambil cangkul kecil yang disandarkan di dinding pos, lalu melangkah pelan mendekati sumber suara itu. Tanah di bawah pohon mahoni tampak lembab. Aroma busuk makin tajam menusuk hidungnya. Ia berjongkok menyinari tanah itu dengan lampu. Di sana tampak sesuatu menonjol, bukan batu, bukan akar. Itu seperti ujung kain kafan yang terjepit di antara tanah kering. "Ya Allah," Herman bergumam. Ia ragu, tapi suara itu terdengar lagi. Lebih dari, "Lepaskan aku." Wajahku hilang. Tangannya gemetar saat mencoba menyingkirkan tanah dengan cangkul. Setiap gesekan menimbulkan suara aneh, seperti daging disayat. Dan ketika tanah mulai terbuka sedikit, terlihat kain kafan yang membungkus sesuatu. Namun, yang membuat Herman hampir pingsan adalah ini. Kain kafan itu basah oleh darah yang masih segar. Tiba-tiba,
Angin berhembus kencang, memadamkan lampu minyaknya. Gelap total. Dalam gelap itu, suara itu berubah dari pelan menjadi jeritan panjang dan dalam, seperti seseorang menjerit di balik tanah basah. "Wajahku, kembalikan wajahku." Herman menjatuhkan cangkul dan berlari ke pos. Tapi saat sampai di pintu, langkahnya terhenti. Di depan pos berdiri sosok tinggi itu lagi, pocong tanpa wajah. Kain kafannya kini robek di bagian dada, meneteskan cairan hitam pekat. Kepala tanpa bentuk itu perlahan menunduk ke arah Herman. Lalu sebuah suara muncul, tapi kali ini keluar dari seluruh arah, seperti bergema di dalam pikirannya sendiri. "Kau menggali kuburku, Man. Kau bangunkan aku." Sosok itu melompat mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa meter. Bau busuk begitu kuat sampai membuat mata Herman berair. Ia jatuh terduduk, tubuh gemetar hebat. Ia menutup wajah dengan tangan, membaca ayat yang diingatnya, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, semuanya hening. Sosok itu hilang, hanya kabut yang tersisa. Pagi datang dengan cepat. Warga menemukan Herman pingsan di depan pos jaga. Cangkulnya tertancap di tanah, dan di sekitar sana ada bekas tanah tergali kecil. Tapi tak ada kain kafan, tak ada darah, tak ada tanda apapun. Namun, satu hal ganjil membuat semua warga merinding. Di tanah tempat Herman menggali malam itu, kini muncul sebuah nisan baru. Batu nisan polos tanpa nama, tanpa tulisan, tapi masih basah seperti baru dipasang. Ketika Herman sadar dan melihat nisan itu, ia langsung menangis ketakutan. Itu tempat suara itu, Pak RT. Dari situ suaranya, katanya dengan gemetar. Beberapa warga mencoba mencabut nisan itu, tapi tak bisa. Batu itu seolah menyatu dengan tanah. Akhirnya, mereka menandainya dengan kain merah sebagai tanda kubur aneh dan melarang siapapun mendekat saat malam tiba. Namun, malam berikutnya, saat semua orang tidur, Herman mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan dari makam, tapi dari dalam rumahnya sendiri. "Man, aku masih di sini. Kau sudah membuka jalanku." Dari luar jendela, terlihat sekelebat kain putih bergerak perlahan. Herman menatapnya dengan mata melebar, dan saat ia mendekat ke jendela, sebuah tangan pucat dengan kain kafan menempel dari luar kaca. Tanpa jari, hanya ujung kain menggeliat seperti hidup. Herman menjerit sekeras-kerasnya. Tapi di tengah jeritannya, ia mendengar suara dari luar rumahnya. Pelan, bergetar, tapi jelas. "Aku ingin wajahku kembali, Man." Dan malam itu, di kampung Ngadiluwih, beberapa warga bersumpah mendengar jeritan panjang yang menggema dari arah rumah Herman. Tapi saat mereka datang pagi-pagi, rumah itu kosong. Hanya pintu terbuka dan bau busuk menyengat yang keluar dari dalam. Pagi itu, kampung Ngadiluwih gempar. Rumah Herman ditemukan terbuka lebar. Lampu minyak di dalam masih menyala dan bau busuk menusuk keluar dari ruang tengah. Warga yang datang pagi-pagi tidak menemukan Herman dimanapun. Di dapur, piring-piring berserakan, kursi terbalik, dan di dinding ada jejak tangan berlendir hitam memanjang dari lantai sampai ke atap. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cermin di ruang tamu. Di permukaannya tertulis kata-kata seperti dicakar dengan sesuatu yang tajam. "Aku sudah di sini, Man." Ketua RT dan beberapa warga segera mendatangi makam utara tempat Herman dulu bekerja. Mereka yakin sesuatu terjadi di sana, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Di bawah pohon mahoni besar itu, mereka melihat nisan tanpa nama yang disebut Herman. Batu itu tampak lebih tinggi dari sebelumnya, dan di sekelilingnya tanah menggembung seperti baru digali dari bawah. "Kayak nisan ini tumbuh," gumam salah satu warga. Suaranya bergetar. Seorang pemuda bernama Darto memberanikan diri menendang batu itu. Tapi
Saat kakinya menyentuh, suara seperti daging diremas terdengar pelan, dan darah segar menetes dari sela-sela tanah di bawah nisan. Semua orang langsung mundur ketakutan. Pak RT membaca doa dengan suara keras, tapi angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dari arah pohon mahoni muncul kabut tebal yang datang cepat, menyelimuti seluruh area makam. Bau busuk makin tajam, campuran tanah, darah, dan bangkai membusuk. Dan di tengah kabut itu, seseorang berdiri. Semua terpaku. Sosok itu memakai pakaian seperti milik Herman, jaket lusuh, celana kain coklat. Tapi tubuhnya kaku, wajahnya pucat keabu-abuan. Saat kabut menyingkap, warga sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Wajah itu bukan wajah manusia. Dari bawah kulit kepalanya terlihat seperti ada bekas robekan memanjang. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan kulit licin yang menggembung, seolah wajah itu ditarik keluar dan lenyap. "Ya Allah, itu Herman!" teriak Darto. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, kepala sedikit miring ke kiri, lalu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah nisan tanpa nama itu. Dalam sekejap, tanah di bawah nisan bergerak. Dari dalamnya muncul tangan lain, terbungkus kain kafan, bergerak pelan seperti menggali keluar. Warga berhamburan, sebagian berteriak Allahu Akbar sambil lari menuruni jalan makam. Tinggal Darto dan Pak RT yang masih terpaku di tempat. Nisan itu kini terbelah dan dari dalamnya muncul pocong tanpa wajah, sama persis seperti yang diceritakan Herman sebelumnya. Tingginya hampir 2 meter, kain kafannya basah oleh cairan hitam, dan di bagian kepala hanya ada kain kosong tanpa bentuk, seperti lilin cair yang mengalir ke dada. Suara napasnya berat, bergema di udara malam. "Aku mau wajahku." Pak RT jatuh sujud, membaca ayat kursi terbata-bata. Darto mencoba berlari, tapi kaki kanannya tersangkut akar pohon mahoni. Saat ia menoleh, sosok pocong itu sudah berada di depannya, hanya berjarak 2 langkah. Dari kain kepalanya muncul retakan kecil, dan dari dalamnya terdengar jeritan menyayat telinga. "Aku pernah dikubur tanpa kepala." Dia mengambilnya untuk tumbalnya. Setelah itu, semuanya gelap. Ketika Darto sadar, hari sudah siang. Ia terbaring di pos jaga, dikelilingi warga. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat sebelum pingsan lagi. Herman bukan manusia lagi. Sejak hari itu, kampung Ngadiluwih berubah. Setiap malam Jumat, suara langkah kain terseret terdengar dari arah makam. Kadang terdengar suara seseorang memanggil, lirih tapi jelas, "Wajahku, di mana wajahku?" Beberapa warga mengaku melihat sosok putih melintas di belakang rumah mereka menjelang subuh. Ada juga yang mendengar ketukan di pintu, lalu mencium bau anyir dan melihat bekas tangan berdarah di dinding. Kabar ini menyebar cepat sampai ke desa sebelah. Orang-orang mulai takut melintasi jalan dekat makam. Bahkan di siang hari, anjing-anjing menyalak tanpa sebab setiap malam, dan beberapa kali lampu di rumah-rumah mati bersamaan tepat pukul 12. Sore suatu hari, seorang ustaz dari desa sebelah datang. Namanya Kiai Rofik. Ia diminta memeriksa makam itu dan memimpin doa agar arwah yang gentayangan tenang. Ketika Kiai Rofik tiba di lokasi, ia langsung merasa hawa aneh. Tanah di sekitar nisan berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. "Ini bukan arwah biasa," katanya lirih. "Ini arwah yang kehilangan bagian tubuhnya, tapi ada yang memanggilnya kembali ke dunia." Warga terdiam. Pak RT bertanya, "Kalau begitu Kiai, apa yang harus kita lakukan?" Kiai Rofik menatap nisan tanpa nama itu lama sekali sebelum menjawab, "Jangan ganggu kubur ini sampai malam. Tapi jika suara dari bawah tanah kembali terdengar, jangan sekalipun dijawab." Namun malamnya,
Darto yang masih trauma mendengar suara itu lagi, lirih memanggil namanya. "Darto, bantu aku." Darto menutup telinga, tapi suara itu seperti masuk langsung ke dalam kepalanya. Dan saat ia membuka matanya, di luar jendela rumahnya berdiri Herman dengan wajah tanpa kulit menatapnya dari balik kaca. Sejak kedatangan Kiai Rofik, suasana di kampung Ngadiluwi belum juga tenang. Sudah 2 hari berturut-turut, warga masih mencium bau busuk dari arah makam utara setiap malam. Kadang terdengar pula suara seperti batu nisan digesek besi. Kadang suara seseorang menangis lirih di antara pohon-pohon mahoni. Pak RT sampai menutup jalan setapak menuju makam dengan bambu dan tali kuning. Tapi orang-orang tahu itu tidak akan menghalangi arwah yang gentayangan. Malam itu, Kiai Rofik memutuskan untuk tinggal di rumah Pak RT. Ia membawa kitab tua dan tas berisi kemenyan, garam, serta segenggam tanah yang katanya berasal dari pemakaman wali. Kalau arwah itu mencari wajahnya, ujar beliau pelan, berarti di sini pernah ada mayat yang dikubur tanpa kepala. Kita harus tahu siapa dia. Pak RT menatap tanah dengan wajah cemas. Dulu, sebelum Herman kerja di situ, memang pernah ada kuburan lama yang dipindahkan waktu perluasan jalan makam. Tapi cuma sebagian nisan yang sempat dipindah, sebagian hilang entah kemana. Mungkin arwahnya itu. Kiai Rofik mengangguk. Mungkin juga. Tapi anehnya, arwah itu muncul setelah Herman menggali tanah di sana. Bisa jadi Herman membangunkan yang seharusnya tidak disentuh. Malam itu mereka bertiga, Kiai Rofik, Pak RT, dan Darto, memutuskan pergi ke makam utara. Kabut mulai turun saat mereka tiba. Bau busuk seperti darah basi kembali tercium, membuat perut terasa mual. Lampu minyak yang dibawa Darto bergetar karena angin, nyalanya menari-nari seperti hendak padam. Nisan tanpa nama itu kini tampak berubah lagi. Bagian bawahnya retak, dan dari celah retakan itu keluar cairan hitam seperti darah beku. Kiai Rofik berlutut membaca doa, lalu menaburkan garam dan kemenyan di sekitar nisan. Namun tanah di bawahnya mulai bergetar pelan, dan dari dalam muncul suara berat bergema. "Kepalaku hilang, wajahku diambilnya." Darto langsung jatuh terduduk. Kiai Rofik menatap nisan itu tajam. "Siapa yang mengambilnya?" tanyanya keras. Tak ada jawaban, tapi tanah di depan nisan terbuka sedikit, dan di dalamnya tampak sesuatu. Bukan tulang, bukan kain. Itu tengkorak manusia, tapi bagian atasnya hilang, seperti dipotong dengan benda tajam. Di dalam rongga matanya masih tersisa potongan kain kafan yang menempel. Pak RT mundur dengan wajah pucat. "Ya Allah, ini beneran Kiai?" Sebelum Kiai Rofik sempat menjawab, kabut di sekitar mereka menebal, dan tiba-tiba terdengar tawa berat, panjang, menggelegar dari balik pohon mahoni. Dari arah itu muncul Herman, tubuhnya kaku, wajahnya tetap tanpa kulit. Ia berjalan perlahan, menunduk, suaranya bergetar, seperti 2 orang bicara bersamaan. "Dia ambil kepalaku. Dia yang kubur aku. Sekarang aku ambil kepalanya." Kiai Rofik berdiri tegak, membaca doa keras-keras. Tapi Herman, atau sosok yang kini menempati tubuhnya, melangkah maju. Dari lehernya mengalir cairan hitam. Tubuhnya menggigil, lalu sesuatu tampak bergerak di bawah kulit dadanya, seperti tangan yang mendorong dari dalam. "Kiai," suara itu makin berat. "Wajahku, wajahnya." Darto berteriak ketakutan dan melempar lampu minyak. Api menyambar kain kafan yang menempel di tanah, membuat cahaya oranye memantul di wajah Herman yang rusak. Saat itu semua melihat di belakang kepala Herman menempel wajah lain, seperti ditarik dari tubuh seseorang dan dijahit ke tengkuknya. Wajah itu kosong, tanpa mata, tapi bibirnya bergerak.
tolong aku." Kiai Rofik langsung mengumandangkan adzan sekeras-kerasnya. Angin mendadak kencang, api padam seketika, dan sosok Herman menjerit panjang. Suaranya menggema di seluruh lembah makam. Tanah bergetar, daun-daun beterbangan, lalu semua hening. Ketika kabut menghilang, Herman sudah tidak ada. Hanya nisan tanpa nama yang kini pecah dua, dan dari celahnya keluar tulang leher manusia yang masih terbungkus kain putih. Mereka bertiga pulang dengan tubuh lemas. Darto tak berhenti gemetar. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar tengah malam, suara ketukan terdengar dari pintu rumah Pak RT. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Pak RT mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia buka pintu, di depan rumah tergeletak sebuah kepala manusia. Masih utuh, dengan mata terbuka dan lidah menjulur. Wajahnya mirip Herman. Ia menjerit histeris. Kiai Rofik datang tergopoh, menatap kepala itu dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Ini bukan milik orang hidup." Namun sebelum sempat mereka berbuat apapun, kepala itu membuka mulutnya dan berbisik lirih, "Bukan aku yang mati, dia belum pergi." Lalu kepala itu membusuk dalam hitungan detik, berubah jadi debu hitam. Kiai Rofik menatap keluar rumah, ke arah makam yang gelap di kejauhan. "Arwah itu belum tenang," katanya. "Wajah dan kepalanya belum bersatu. Kita harus cari makam aslinya sebelum seluruh kampung jadi tumbalnya." Pak RT menelan ludah. "Tapi bagaimana, Kiai? Siapa yang bisa tahu di mana kubur aslinya?" Kiai Rofik menatap Darto yang masih pucat, lalu berkata lirih, "Dia tahu." Karena arwah itu sudah menandainya, Darto langsung menunduk. Di lehernya, tanpa ia sadari, kini muncul bekas lilitan kain putih, membekas di kulit seperti baru saja dicekik. Sejak malam kepala itu muncul di depan rumah Pak RT, kampung Ngadiluih berubah menjadi kampung mati. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, bahkan suara jangkrik pun seolah ikut menghilang. Beberapa warga mulai sakit tanpa sebab, demam tinggi, mata cekung, dan tiap kali mereka tidur, mereka mengigau, menyebut nama Herman sambil memegangi leher sendiri. Kiai Rofik tahu ini bukan lagi gangguan biasa. Arwah yang muncul bukan hanya mencari wajahnya, tapi juga mencari tubuh pengganti untuk menyatu. Dan orang yang sudah ditandai, Darto, kini jadi satu-satunya yang bisa memutus rantai itu. Malam ketiga, setelah kejadian di makam, Kiai Rofik datang ke rumah Darto. Lelaki itu tampak semakin kurus, matanya merah, dan di lehernya kini jelas terlihat bekas ikatan kain kafan makin membiru. "Kiai," suaranya serak, "tiap malam saya mimpi Herman datang. Tapi dia bukan Herman lagi. Dia cuma bayangan hitam tanpa wajah. Kadang aku lihat dia berdiri di depan pintu, kadang di dekat ranjang, kadang di cermin. Dia bilang, 'Temani aku ke tanahku yang lama.'" Kiai Rofik menatapnya tajam. "Dia ingin kau menunjukkan tempat asal kuburannya. Itu artinya kau sudah terikat." Darto menelan ludah. "Tapi saya nggak tahu, Kiai. Saya nggak pernah ke kuburan selain yang di utara itu." Kiai menggeleng. "Belum sadar kau, arwah itu sudah menanam ingatan di kepalamu." Sambil menyalakan dupa, Kiai Rofik menempelkan telapak tangannya ke ubun-ubun Darto. Seketika tubuh Darto kaku, matanya mendelik, nafasnya memburu, lalu ia berteriak keras. Suaranya bukan suara manusia biasa. "Hutan bambu, di balik sungai tua, di sana wajahku terkubur." Kiai Rofik langsung menarik tangannya. Pak RT yang ikut menyaksikan di pojok ruangan berucap, "Sungai tua? Maksudnya kali Ngadiluih yang sudah kering itu?" Kiai mengangguk. "Benar, di balik sana ada hutan bambu, dan kalau aku tak salah, dulu pernah jadi tanah pemakaman kuno sebelum kampung ini berdiri.
Malam itu juga mereka bertiga berangkat. Langit gelap tanpa bintang, hanya samar cahaya bulan separuh yang menyorot kabut di atas tanah. Mereka membawa lampu minyak dan cangkul. Jalan setapak menuju hutan bambu begitu sepi, hanya suara gemerisik daun yang terasa aneh, seperti langkah kaki mengikuti di belakang mereka. Saat mereka sampai di tepi hutan, hawa berubah dingin menusuk tulang. Aroma tanah basah bercampur busuk daging membusuk. Di antara rumpun bambu berdiri nisan tua berlumut, miring hampir tumbang. Di depannya, tanah tampak bergelombang, seperti baru beberapa kali digali, lalu ditutup lagi. Darto gemetar. "Kiai, ini tempatnya. Saya yakin ini yang saya lihat di mimpi." Kiai Rofik mulai membaca doa pembuka, lalu mereka bertiga mulai menggali. Setiap kali cangkul menghantam tanah, terdengar seperti seseorang berbisik di bawah. Kadang terdengar lirih, "Jangan." Kadang terdengar jeritan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi mereka teruskan, sampai akhirnya cangkul Darto menghantam sesuatu keras. Ketika mereka menyingkirkan tanah, tampaklah peti kayu tua, lapuk dimakan rayap. Bagian tutupnya retak, dan dari celahnya keluar potongan kain kafan yang sudah menghitam. Kiai Rofik membaca doa, lalu perlahan membuka tutup peti. Di dalamnya tidak ada kepala, hanya tubuh mayat tanpa kepala, terbungkus kain putih yang sudah menempel di tulang. Tapi yang membuat mereka gemetar, di dalam dada mayat itu tertanam wajah seseorang. Wajah yang masih utuh, seperti baru saja diambil dari tubuh hidup. Dan wajah itu adalah wajah Darto. Darto mundur dengan panik, terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. "Kiai, itu wajah saya. Itu, gimana bisa?" Kiai Rofik menatap peti itu serius. "Arwah ini sudah menukar takdirmu. Wajahmu adalah kunci untuk dia kembali utuh. Kalau tidak kita hentikan sekarang, tubuhmu akan jadi wadahnya." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Bambu-bambu berderak, saling beradu, seperti ada badai datang dari dalam tanah. Dari celah peti, muncul kabut hitam kental. Lalu, tangan hitam dengan jari panjang keluar, menggenggam tepi peti, menarik diri keluar. Itu Herman, atau lebih tepatnya, sesuatu yang memakai tubuhnya. Kini, wajahnya benar-benar datar. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya rongga kosong berwarna hitam. Dari lehernya keluar suara lirih, seperti dua orang bicara bersamaan. "Kepalaku di sini, tubuhku di sana. Kini saatnya bersatu." Darto menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari wajahnya mulai keluar darah, lalu kulitnya menipis, seperti sedang ditarik paksa keluar. Kiai Rofik berteriak membaca ayat kursi keras-keras. Angin kencang membuat lampu padam. Dalam gelap, mereka hanya bisa mendengar suara Darto melengking panjang. "Kiai, tolong aku." Lalu suara sobekan basah, seperti daging disayat. Ketika cahaya kembali, tubuh Darto sudah tergeletak di tanah. Tapi wajahnya hilang. Kulitnya rata seperti kain yang ditarik habis. Sementara di depan peti, sosok Herman kini berdiri tegak dengan wajah baru. Wajah Darto menempel sempurna di wajahnya, meski matanya masih kosong, hitam. Kiai Rofik melangkah mundur, menahan rasa takut yang menyesakkan dada. "Herman!" teriaknya. "Kau bukan milik dunia ini lagi. Kembalilah." Sosok itu menatapnya dengan kepala sedikit miring. "Aku sudah kembali, tapi yang lain belum." Setelah berkata begitu, sosok Herman melangkah mundur dan perlahan lenyap ke dalam tanah, meninggalkan bau amis menyengat. Kiai Rofik dan Pak RT menatap tanah itu lama sekali. Sampai subuh, mereka menutup kembali liang itu dan menancapkan kayu berbentuk salib sederhana dari bambu. Tapi dalam hati mereka tahu semua belum selesai.
karena sebelum meninggalkan tempat itu, Kiai Rofik menemukan sesuatu di tepi peti, potongan kepala tua dengan mata terbuka lebar, menatap langsung ke arahnya. Dan malam itu, di seluruh kampung terdengar azan subuh bersahutan. Tapi di sela-sela suara muazin, samar-samar terdengar bisikan serak dari arah hutan. Satu wajah sudah kembali, tinggal satu lagi. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di hutan bambu, tapi keheningan kampung justru makin menakutkan. Burung gagak beterbangan di atas langit Ngadiluih setiap sore, dan setiap malam warga mendengar suara seseorang mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu menghilang tanpa jejak. Bahkan anjing-anjing peliharaan yang biasa menggonggong kini diam seluruhnya, hanya meringkuk di bawah kolong rumah, ekor di antara kaki. Pak RT tidak bisa tidur sejak malam itu. Bayangan wajah Darto yang rata, tanpa mata dan hidung, terus muncul di pikirannya. Ia sering merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pintu, meski ia tahu rumahnya terkunci rapat. Dan setiap kali ia menatap cermin, bayangan di dalamnya kadang tidak meniru gerakannya. Sementara itu, Kiai Rofik tak pernah berhenti berdoa. Tapi ia tahu doa saja tidak cukup. Arwah yang telah bersatu dengan wajah Darto bukan arwah biasa. Ia bukan hanya mencari kepalanya, tapi ingin mengembalikan sesuatu yang diambil manusia bertahun-tahun lalu. Suatu sore, Kiai Rofik datang ke rumah Pak RT dengan membawa kitab tua yang sudah nyaris hancur dimakan usia. Ia membuka lembaran demi lembaran, lalu menunjuk satu nama. Ini leluhur pertama yang membuka kampung Ngadiluih. Namanya Sastro Wening. Dulu dia terkenal sebagai dukun ilmu hitam yang memelihara penjaga tanah. Saat dia mati, tubuhnya tidak ditemukan utuh. Warga bilang dia dikubur tanpa kepala karena kepalanya ditanam di tempat terpisah untuk mengikat roh penjaga itu. Pak RT menatap Kiai itu ngeri. Berarti yang muncul selama ini itu roh penjaga warisan Sastro Wening? Kiai mengangguk perlahan. Mungkin, tapi yang lebih mengerikan, aku curiga Herman tak sengaja menggali lokasi kepala itu waktu menggali nisan tanpa nama di makam utara. Itu sebabnya arwah penjaga bangkit dan menempel padanya. Pak RT bergidik. Terus, maksudnya waktu di hutan bambu itu kita cuma nemuin jasadnya tanpa kepala, tapi kepalanya masih di sini? Kiai menutup kitab pelan. Betul. Dan kalau benar begitu, arwah itu belum selesai karena dia masih mencari kepalanya yang hilang. Malam itu, Kiai Rofik dan Pak RT memutuskan kembali ke makam utara, tempat semua ini bermula. Mereka membawa garam, kemenyan, air doa, dan seikat daun bidara. Langit mendung, petir berkilat jauh di utara. Kabut menggantung di atas tanah seperti napas dari dunia lain. Begitu mereka tiba, tanah di sekitar nisan tanpa nama itu tampak berbeda. Retak besar membelah di tengahnya, seperti perut bumi baru saja terbuka. Dari celah itu keluar hawa panas dan bau menyengat. Tiba-tiba Pak RT menunjuk ke arah lubang itu. Kiai, itu, lihat. Dari kegelapan muncul sebuah kepala, perlahan naik ke permukaan. Wajahnya rusak separuh, tapi satu matanya masih menatap hidup. Rambut panjang berlumur tanah menutupi sebagian pipinya. Dari mulutnya mengalir darah hitam yang menetes ke tanah. Kiai Rofik langsung menaburkan garam dan membaca doa keras-keras. Tapi kepala itu justru membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara seperti dua orang berbicara bersamaan. Wajahku sudah kembali, tapi kepalaku belum menyatu. Aku butuh tubuh. Pak RT mundur ketakutan, tapi dari balik kabut muncul sosok Herman. Wajahnya kini benar-benar berbeda. Kulit Darto yang dulu halus kini menempel di wajahnya, tapi matanya kosong hitam seperti arang terbakar. Ia berjalan pelan mendekat
Suaranya datar tanpa nada. "Kiai, aku ingat semuanya. Aku bukan Herman lagi. Aku penjaga tanah ini, dan kepala itu adalah milikku." Kiai Rofik menggenggam tasbih kuat-kuat. "Kau tak bisa kembali ke tubuh manusia, jin terkutuk. Pergilah ke tempatmu semula." Namun Herman hanya tertawa kecil. Suaranya menggema di udara, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. "Tempatku semula di sini, di tanah yang kalian bangun rumah, sawah, dan makam di atasnya. Kalian semua tinggal di tubuhku." Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Kuburan-kuburan di sekitar mulai terbuka satu persatu. Dari dalamnya, keluar tangan-tangan kurus berbalut kain kafan, menggeliat seperti akar yang hidup. Jeritan samar terdengar dari bawah tanah. Jeritan orang-orang yang dulu dikubur di atas tanah penjaga itu. Pak RT berteriak memanggil Kiai, tapi sebelum sempat bergerak, tangan dari dalam tanah mencengkeram kakinya. Astagfirullah. Ia terseret perlahan ke dalam tanah. Kiai Rofik berusaha menariknya, tapi kekuatan dari bawah jauh lebih besar. Sementara itu, Herman berdiri di tepi lubang besar, menunduk ke arah kepala yang tadi muncul, lalu berbisik, "Kembalilah padaku." Kepala itu perlahan melayang ke arah tubuh Herman. Begitu menyatu di lehernya, cahaya merah keluar dari matanya. Tanah berhenti bergetar, tapi hawa di sekitar berubah beku. Kini, wajah Herman bukan lagi wajah manusia. Separuhnya wajah Darto, separuhnya wajah tua milik mayat tanpa kepala. Kulitnya retak seperti tanah kering, dan setiap kali ia bicara, darah hitam menetes dari bibirnya. "Kau tak bisa menghentikanku, Kiai. Ini tanahku. Kau hanya tamu." Kiai Rofik melangkah mundur, membaca ayat suci dengan napas tersengal. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan berteriak sekeras-kerasnya. Petir menyambar dari langit, menghantam tongkat itu. Cahaya putih menyilaukan memenuhi area makam, dan suara ledakan menggema. Ketika cahaya itu hilang, tanah kembali tenang. Herman sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah peti tua yang terbuka di tengah nisan, dan di dalamnya dua wajah menempel satu sama lain seperti dibakar menyatu. Pak RT tergeletak tak sadarkan diri di sampingnya. Kiai Rofik menarik napas panjang, lalu menutup peti itu dengan doa terakhir. "Semoga kau tenang di sana, siapapun kau dulu," katanya pelan. Ia menatap langit. Hujan mulai turun deras, tapi sebelum pergi, ia melihat sesuatu di tanah. Bekas telapak kaki berlumpur mengarah keluar makam. Langkah itu hanya dua, lalu berhenti, dan tak ada jejak kemanapun. Seolah seseorang sempat berdiri di sana, lalu lenyap begitu saja. 3 bulan kemudian, kampung Ngadiluwih tampak tenang kembali. Tak ada lagi bau busuk, tak ada lagi kabut aneh di malam hari. Tapi, setiap Jumat malam, warga sering mendengar adzan sayup-sayup dari arah hutan bambu. Padahal, tak ada musala di sana. Dan kadang, ketika kabut turun di makam utara, terlihat sosok pria berwajah samar berdiri di antara nisan, mengenakan kain kafan yang masih basah. Warga menyebutnya Herman Sing Ora Duwe Rai, Herman tanpa wajah. Mereka percaya jika seseorang menatap wajahnya terlalu lama, maka wajah itu akan menempel di orang tersebut, dan wajah lama orang itu akan hilang selamanya. Sejak itu, tak ada yang berani lewat jalan makam utara selepas maghrib. Dan bagi yang nekat, konon mereka akan mendengar suara lirih dari bawah tanah memanggil namanya pelan. "Wajahku, wajahmu sekarang." Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Tapi setiap malam Jumat, satu kubur di Ngadiluwih selalu terbuka lagi. Tak ada yang tahu siapa yang dikubur di sana. Karena sampai hari ini, belum ada yang berani melihatnya dari dekat.